Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Pada pertemuan ketiga ini di malam ini ya, kita malam-malam kuliah. Saya akan membahas terkait dengan materi jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Dalam jurnal penyesuaian ini kita akan berbicara berbagai hal terkait dengan masalah timing atau waktu. Kemudian bagaimana sih the basic of adjusting entries atau bagaimana sih cara menyusun gitu ya, menyusun jurnal penyesuaian dasarnya seperti apa dan jurnal penyesuaian di laporan keuangan dan neraca saldo sebelum itu ya NSSD. Nah, neraca saldo sebelum disesuaikan. Tapi mungkin pada malam ini karena waktu kita terbatas nggak semua hal bisa saya sampaikan. Oke. Langsung saja ya, timing issue. Ya. Nanti teman-teman jawab ya di slide berikutnya gitu ya. Terkait dengan timing issue. Teman-teman bisa tengok di sini ya. Bisa tengok di sini. Bahwa akuntansi, periode dalam akuntansi itu bisa terbagi dalam 1 tahun, ini Januari dari Desember, bisa terbagi dalam beberapa bulan. Ada yang dia dari Januari, atau per 3 bulanan, atau tahunan. Ini ada ya, secara umum dia biasanya terbagi di dalam bulanan, quarter, atau 1 tahun. Nah, ini disebut dengan periodicity assumption. Ini asumsi periode dalam akuntansi. Atau bisa juga disebut ini masuk ke dalam artificial time periods. Artificial time periods. Jadi periode waktu yang artificial ya. Bahasanya gitulah ya. Nah, ini untuk fiscal and calendar years. Nah, ini untuk yang bulanan dan quarterly, atau quarterly itu berapa? 4 bulanan ya. Ini disebut dengan periode interim. Ini pengenalan dulu ya, bahwa artinya dalam satu akuntansi dalam periode timeline bisnis atau pencatatan akuntansi, sekali lagi, ini dia bisa dalam bentuknya bulanan, quarterly 4 bulanan, atau 12 bulan, 1 tahun. Namun gitu ya, kebanyakan perusahaan mereka tuh bisa nyiapin laporan keuangannya itu baik secara quarterly 4 bulanan, dan juga annual atau 1 tahunan. Nah, yang di mana kalender dalam akuntansi atau inilah ya, dalam laporan keuangan biasanya tuh masa pelaporannya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, sekarang ada pertanyaan, minta tolong dijawab kelas 1E gitu ya. The time period assumptions state that, jadi asumsi periode waktu tadi dia menyebutkan bahwa, coba yang mana kira-kira? A, companies must wait until the calendar year is completed to prepare financial statements. Atau yang B, artinya apa ini? Perusahaan harus nunggu loh, gitu kan? Must wait, harus nunggu loh. Sampai apa? Sampai tahun kalender itu selesai untuk menyiapkan laporan keuangan. Atau yang kedua, perusahaan harus menggunakan fiscal year to report financial information. Atau yang ketiga, the economic life of business ya dapat terbagi ke dalam artificial time periods. Atau yang terakhir, companies record information in the time period in which the event occur. Perusahaan mencatat informasi ketika gitu ya periode tersebut terjadi. Yang mana? A, B, C, D. Cepat jawab. Yang A, Bu. Yang A, Bu. Yang A, Bu. Ada yang harus menunggu sampai tahun kalender selesai untuk mempersiapkan laporan keuangan. Benar nggak? Nah, Salah, Bu. Yang C. Iya, Jadi ini benar. Oh, iya benar. yang C artificial, karena kan tadi C, Bu, C.
Ya, karena kan tadi apa? Saya balik dulu ke sini bahwa gitu kan. Dia bisa loh, ini loh. Dia bisa bulanan bisa nggak? Bisa. Dia bisa 4 bulanan nggak? Bisa. Bisa tahunan nggak? Bisa. Ini namanya artificial time periods. Oke? Bisa dipahami. Jadi nanti teman-teman jangan takjub ketika ada perusahaan dia membuat laporan akuntansinya bulanan. Kok kayak gini? Kok kayak gini? Jangan takjub gitu ya. Tapi biasanya mereka 4 bulanan atau 1 tahunan. Oke, next ya. Nah, setelah paham terkait dengan time period assumptions gitu ya. Sekarang kita mau bicara terkait dengan accrual basis accounting. Accrual itu apa sih? Accrual itu adalah transaction recorded in the periods in which the event occur gitu ya. Jadi transaksi dicatat saat gitu ya ada transaksi yang terjadi. Contohnya aja deh ya. Pada tanggal 1 Januari, ya, Mas siapa ya? Misal, Mas Raffi menyewakan kos-kosannya sebesar 10 juta, ya, 10 juta untuk 10 bulan. Berarti dia terakhirnya tanggal berapa? Menyewakan kos-kosannya? Oh, jangan kos-kosan. Bentar. Apa ya yang dia dibeli dulu, dapat duluan. Intinya gini lah, accrual basis accounting itu adalah ketika ada transaksi terjadi, dan saya kok jadi bingung ya, ketika ada transaksi terjadi, di situ teman-teman nyatet. Intinya gitulah. Meskipun duitnya belum ada, belum dapat cash-nya. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Paham, Ibu. Paham, oke. Paham. Oke. Ini yang pertama, itu ya. Sekali lagi, ketika accrual basis accounting, ketika terjadi transaksi bisnis, ya, pertukaran bisnis, ini sudah harus dicatat meskipun duitnya belum dapat, belum ada, belum dibayarkan secara cash. Itu satu. Yang kedua, ya, ini terkait dengan perusahaan, ya, recognize revenue. Apa artinya? Mengakui pendapatan ketika mereka sudah melaksanakan jasanya. Coba ini saya kasih contoh, mudah-mudahan saya masih ingat. Ini contohnya tadi, Mas Raffi memberikan sebuah perusahaan servis lah ya, servis mobil. Kemudian Mbak Jidan gitu ya, Mbak Jidan bilang, Raffi, gitu kan, saya mau ini loh, mobil saya lagi rusak nih di bagian, saya nggak tahu di bagian apanya. Bisa nggak kamu jam 1 nanti atau jam 1 nanti kamu datang, anak buahmu suruh datang ke sini buat memperbaiki apa? Mobil saya, gitu kan? Oh, oke. Atau ya kayak gitu ya. Nah, terus saat itu ya karena sudah ada orderan ya, saat itu Mas Raffi dia sudah mencatat apa yang namanya jasanya, misal jasa untuk perbaikan mobil tadi berapa, 100.000 misal, atau 500.000. Ini perusahaan harus mengakui pendapatan ketika mereka melakukan jasa servisnya. Di jam 1-nya itu, ketika tadi jam 1 mau ini, meskipun kan belum dibayarkan kan, misal bayarannya nanti deh jam 5 sore gitu misal. Di saat jam 1 ketika perusahaan ini, si Mas Raffi ini sudah anak buahnya memperbaiki mobilnya Mbak Jidan, maka apa? Maka di saat itu Mas Raffi mencatat yang namanya pengakuan pendapatannya. Oh, ada pendapatan segini, kemudian kasnya berarti bertambah segini-segini. Bisa dipahami sampai sini? Bisa? Masih bingung?
Saya masih sedikit bingung, Ibu. Bingungnya di Bingung, Bu, mana? masih bingung. Bingungnya di mana? Bingungnya pas di pencatatannya gitu. Maksudnya, berarti ini nyatetnya itu sebelum ada pemasukannya gitu, Bu? Iya, iya. Sebelum ada pemasukan dalam bentuk cash money ya, apa fresh money ya, cash-nya masuk, kan dikasih tahu. Perusahaan mengakui pendapatan ketika mereka sudah melaksanakan jasanya. Dan ini tidak berbicara terkait kamu sudah dapat duitnya apa belum. Kasnya sudah masuk apa belum. Gitu loh. Paham? Paham sampai Paham, sini? Ibu. Oke. Paham. Dan juga biaya juga diakui ketika incurred. Incurred itu apa? Sudah di ini ya. Incurred apa? Rather than when paid. Kalau paid kan sudah dibayar. Incurred berarti sudah apa ya? Sudah muncul biaya lah ya. Tapi belum dibayar gitu loh. Nah, ini namanya prinsip revenue versus expenses. Oke. Nah, tadi ada accrual, yang sekarang ada cash. Kalau cash tuh yang biasa teman-teman lihat di dunia nyata sehari-hari. Kalau teman-teman belanja di warung sebelah, gitu kan. Nah, ini menggunakan cash basis. Ini biasanya dipakai buat apa? Buat perusahaan-perusahaan kecil. Contohnya apa? UMKM, warung, ya. Revenue are recorded when cash is received. Jadi apa? Pendapatan dicatat, kalian boleh nyatat pendapatan ketika apa? Sudah dapat duitnya. Dan sebaliknya, biaya juga sudah dicatat ketika apa? Sudah keluar. Sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, recognizing revenues and expenses. Nah, ini prinsip dalam pengakuan pendapatan. Intinya kayak tadi lah ya. Recognize revenue in the accounting period in which the performance obligation is satisfied. Jadi ini intinya prinsip pengakuan pendapatan. Jadi pendapatan diakui gitu ya, diakui ketika apa? Obligation itu apa? Kewajiban sudah dilaksanakan. Ketika kewajiban yang sudah dilaksanakan. Nah, kemudian sebaliknya juga, kalau prinsip pengakuan biaya, ya, match expenses with revenue in the period when the company make effort to generate those revenues. Artinya apa? Ada yang pintar bahasa Inggris di sini? Jadi apa? Baik gitu ya. Expenses, penandingan antara biaya dengan revenues, dengan pendapatan dalam suatu periode ketika perusahaan, ya, itu apa? Make efforts to generate those revenues. Jadi intinya prinsip pengakuan biaya itu intinya gini. Jadi prinsip pengakuan biaya itu terjadi ketika muncul yang namanya pendapatan. Ada pendapatan, otomatis muncul yang namanya biaya. Benar nggak? Kalau teman-teman jasa tadi, jasa terkait dengan Mas Raffi dan Mbak Jihan tadi, Jidan, itu ada biaya yang muncul nggak? Ada biaya yang muncul nggak? Ada kan? Ada kan? Ada. Ada. Biaya apa? Biaya itu tadi terkait dengan Service. servis. Kalau pendapatannya ada juga pendapatan dari yang punyanya Mas Raffi kan dicatat pendapatan. Itu loh maksudnya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Sesederhana itu. Ini tadi nggak usah saya ini lagi ya, diulang-ulang. Nah, kalau paham, coba. Ini teman-teman, the revenue recognition principle states that, ya. Nah, ini tadi terkait yang saya jelaskan tadi. Prinsip pengakuan pendapatan menyatakan bahwa coba di ini A sampai D, mana kira-kira jawabannya? Revenue should be recognized. Pendapatan seharusnya diakui dalam suatu periode akuntansi di mana gitu kan? In which? Gimana? Yang mana? Kira-kira? Bukan. Yang mana? Ya. Mas? Yang Yang apa?
Yang A. C, Bu. Oke, ada yang A, ada yang C. Wah, kita Yang tengok. D. Aduh. Ore, siapa tadi yang jawab A? Oke. Saya, Bu. Oke. Terima kasih Mas Abu peserta. A. Peserta siapa ini Muhammad? Oke. Ya. Jadi revenue artinya apa itu? Jadi pendapatan seharusnya diakui ya, pendapatan itu diakui dalam suatu periode akuntansi ketika apa? Ketika dia sudah melaksanakan kewajibannya sudah tuntas gitu loh. Oke, gampang kan? Gampang enggak? Insya Allah. Insya Allah. Oke, coba yang ini. Nomor 1. Tadi, review yang tadi. 1, accrual basis accounting. Itu yang mana? Coba dikira-kira. Kalau accrual berarti tadi apa mindset-nya? Oh, kalau accrual berarti ini, Bu. Catat dulu Nah, catat buat dulu. dibayar ya. Belum ada uangnya tapi catat dulu. Iya, belum ada uangnya tapi catat dulu, Bu. Nah, kalau cash gimana? Ada uangnya, baru dicatat. Ya, yang mana? Yap. Yang D, Bu. D, Bu. kita coba. Yang B, Bu. Efforts expense will be matched with results. F. Companies ya, companies record transaction in the period in which the event occur. Berarti apa? Accrual itu apa? Berarti kan dia ketika terjadinya transaksi kan? The event occur kan? Terjadinya transaksi. Jadi terjadinya transaksi kapan? Oh, tanggal 1 Januari. Terjadi transaksi harus dicatat. Itu yang namanya accrual. Selain yang tadi yang ini catat dulu, Bu. Catat dulu atas apa? Atas transaksinya. Gitu ya. Kemudian yang nomor 2, gampang ini. Bu. Bu. Oke, benar, tepuk tangan. Yang nomor 3, C. oke, kita tengok. Oke, benar. Yang nomor 4, expense recognition apa ini? Prinsip pengakuan biaya tadi apa? Prinsip pengakuan biaya. B. Hah? B? B. D. B, oke. Effort ya should be met with the result. Artinya ketika ada pendapatan pasti ada yang pokoknya gitu ya. Kalau teman-teman nanti sampai semester berapa gitu ya, prinsip pengakuan pendapatan atau prinsip pengakuan biaya itu intinya gini. Biaya itu ada ketika pendapatan ada dan sebaliknya. Ya, semudah itu. Nah, sekarang kita sudah langsung ke materi adjusting entries. Adjusting entries, apa sih itu? Jadi jurnal penyesuaian bahasa Indonesianya ya. Nah, ini adjusting entries itu apa sih, Bu? Ya tadi, adjusting entries itu berarti dia memastikan bahwa apa? Bahwa prinsip itu sudah sesuai, prinsip yang digunakan itu sudah mengikuti atau sudah sesuai dengan revenue and expense recognitions. Jadi pendapatan diakui ketika terjadi biaya dan sebaliknya. Kemudian dalam jurnal penyesuaian ini juga ini terkait dengan masalah timeline ya, kan tadi awal kita sudah ada ya, sudah saya jelaskan terkait dengan timeline-nya itu ya. Dan sebelum saya masuk ke bawah, saya mau ngasih tahu dulu ke teman-teman bahwa salah satu fungsi dari laporan keuangan, teman-teman harus cari ya laporan keuangan itu seperti apa ya. Itu adalah fungsinya adalah untuk menunjukkan berapa sih sebenarnya uang yang ada di perusahaan di saat ini. Atau gimana sih kondisi perusahaan saat saya melaporkan laporan keuangan di periode ini. Contohnya misal 31 Desember gitu ya. Dan ini gitu ya, fungsi dari jurnal penyesuaian itu dia untuk yang namanya juga penyesuaian gitu kan. Dia untuk melakukan menyesuaikan berapa sih kondisi melalui apa? Melalui jurnal-jurnalnya. Nah, melalui jurnal-jurnalnya.
Gitu ya, nanti kita mungkin lebih jelasnya bisa kita tengok di next slide ya. Nah, pokoknya intinya itu ya. Oke, next. Nah, dia ada questions. Adjusting entries are made to ensure that, coba. Kira-kira apa? Revenue and record. Ini aja A, B, C, D. Okay, statement of financial position and income statement account. Oke, ternyata jawabannya yang D. All the responses above are correct. Ini benar nggak? Benar. Kan prinsip apa? Pengakuan biaya. Ini prinsip pengakuan pendapatan. Yang C, statement of financial position and income statement accounts have correct balance at the end of. Benar kan? Ini maksudnya apa sih? Jadi statement jadi fungsi dari laporan keuangan tuh untuk apa gitu kan? Untuk memastikan apa? Are made to ensure that gitu kan? Untuk memastikan bahwa nanti di laporan posisi keuangan ini neraca ya, statement of financial position tuh nama lain di bahasa Indonesianya adalah neraca, bahwa dia pengen jadi perusahaan itu adanya jurnal penyesuaian perusahaan agar gitu ya, neraca dan laporan laba ruginya itu memiliki saldo yang benar gitu loh. Have correct balances at the end of an accounting period. Jadi pengen laporan keuangannya itu benar di masa periode dia melaporkan. Kapan melaporkannya? 31 Desember 2021 misal. Yang ini yang tadi saya bilang ya. Jadi bahwa perusahaan itu harus melaporkan keuangannya secara benar-benar benar gitu ya, benar-benar baik dalam akunnya atau masalah jumlahnya. Itu ya, teman-teman ya. Nah, ini ada dua metode, dua jenis dari adjusting entries. Yang pertama terkait dengan ini penting banget. Jadi jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang momok. Kalau saya dulu zaman kuliah ya. Jurnal yang harus kalian pahami sekarang. Kalau teman-teman nggak paham sekarang, nanti juga bakalan nggak paham. Gitu ya. Ini ada dua, bisa teman-teman catat. Ada yang namanya deferral sama accrual. Deferral itu yang seperti apa? Coba kita tengok dari definisinya dulu. Deferral adalah prepaid expenses. Expenses paid in cash before they are used or consumed. Artinya apa? Biaya dibayarkan, gitu kan? Udah ada duitnya nih, cash-nya. Before they are used or consumed. Sebelum apa? Mereka digunakan atau dikonsumsi. Tipe kedua dalam deferral adalah unearned revenues. Jadi cash diterima sebelum jasa dilaksanakan. Contohnya apa? Ini saya kasih contohnya aja ya, biar lebih gampang. Boleh dicatat. Deferral contohnya adalah kita bayar kos-kosan. Penundaan. Bayar kos-kosan. Coba bayar kos-kosan, misal contohnya adalah Mbak Zahra punya satu kos-kosan di daerah Menteng, gitu, kos-kosan di daerah Menteng. Dan ada yang ngekos itu Mas, yang mau ngekos itu Mas Bibi, Bibi ya namanya, Bibi, oke. Mbak Zahra dan Mas Bibi. Zahra gitu kan, aku mau ngekos ya di tempatmu, di perusahaanmu, itu salah satu perusahaan properti taruhlah ya. Salah satunya ini punya kos-kosan. Saya mau ngekos di tempatmu ya. Untuk berapa? 1 tahun. Oke, 1 tahun mahal ya di tempatku. Tapi karena kamu teman, saya kasih murah deh 1 tahunnya 24 juta gitu kan. 24 juta. Itu kira-kira ya. Pada saat Mbak siapa tadi yang mau ngekos, Mas Bibi ngekos atau ngontrak rumah lah ya, ngontrak rumah di tempatnya Mbak Zahra, itu bayarnya di depan apa di belakang? Di belakang. Di depan. Teman-teman kalau ngekos Di bayar depan, emang Ibu. mau itu kosnya? Nggak Atau mau, ngontrak Bu. dimarahin nanti sama ibu kosnya. Kan bayarnya kan di depan kan?
expenses paid gitu ya. Bayarnya di depan dong. Udah dapat nih 24 juta gitu kan. Nah, bagi yang namanya Mas Bibi gitu ya. Ini disebut dengan prepaid expenses. Expenses paid in cash before they are used or consumed. Artinya apa? Jadi duit sudah dikasih. Duit sudah dikasih. Ini 24 juta, Mbak Zahra. Tapi sudah menikmati kos-kosannya belum? Di tanggal yang dibayarkan itu kira-kira. 1 Januari, dibayarkan 1 Januari. Dia mau terakhir ngekosnya 31 Desember. Di 1 Januari, Mas Bibi dia sudah menggunakan rumahnya belum? Menempati rumahnya belum? Sudah. Belum. Sudah. Ya belum. Kalian nggak pernah ngekos ya? Kalau ngekos emang teman-teman sudah tiba-tiba ada di kamar dan nanti bayarnya besok ya. Oh ya mungkin kos-kosnya di tempat saudaranya ya. Nggak ada, ngontrak juga sama. Bayar dulu baru, biasanya DP atau bayar dulu baru nempatin rumahnya kan. Nggak ada kita nempatin rumahnya dulu baru ini. Biasanya kalau di kontrakan rumah yang bagus tuh ada ini apa surat perjanjiannya dulu. Deal baru oke, kayak gitu kan. Itu ya. Nah, ini tadi yang prepaid expenses, bagi si Bibi, Mas Bibi, ini disebut dengan prepaid expenses. Tapi bagi si Zahra, ini disebut dengan unearned revenues. Kas receive, kas diterima sebelum jasanya, entah bentuknya jasa, kontrakan itu namanya itu ya, services are performed. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham. Berarti deferral, teman-teman ingat kalau deferral itu berarti dia bayarnya di depan. Nah, ini kalau accrual, bayarnya di mana, Bu? Bayarnya di belakang, kebalikannya. Accrued revenues. Namanya juga accrued. Ingat accrued tadi apa? Bahwa di belakang. Revenues for services performed but not yet received in cash or recorded. Recorded gitu ya. Jadi tadi contohnya tadi ya terkait dengan jasa apa ya? Jasa motor kali, jasa itu tadi ya, jasa perbaikan mobil. Contohnya di situ. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya, mungkin kita langsung ke soal-soalnya saja. Nah ini adalah gambar dari neraca, ya, tren neraca saldo. Jadi laporan keuangan tuh nanti isinya seperti ini. Cash-nya berapa, supplies-nya berapa, prepaid, nah ini loh namanya prepaid insurance itu nanti muncul ke yang namanya tadi jurnal penyesuaian. Dan terkait dengan deferral sama tadi accrual, itu nanti nama jurnal-jurnalnya tuh beda-beda ya, jadi teman-teman harus belajar sendiri dulu. Nah, oke, ini rent expenses ya. Kita langsung ke lihat apa namanya adjusting interest for deferral. Nah, tadi ada 2 tipe ya, prepaid expenses and unearned revenues. Langsung, prepaid expenses contohnya apa? Asuransi, supplies, prepayment often occur in regard to gitu kan. Jadi bayar ini ya, berarti prepayment berarti apa sih? Bayar dulu, DP dulu gitu kan. Asuransi itu bayar dulu atau kalian kecelakaan baru asuransi? Bayar dulu, Bu. Bayar dulu kan? Bu. Atau ada juga asuransi kematian juga ada. Masa ya teman-teman mau meninggal dulu baru dibayar asuransi gitu kan nggak lucu ya. Nah, itu loh contohnya. Rent tadi sewa, sudah ya. Advertising juga mungkin diiklankan dulu baru ini. Dan lain sebagainya. Gampang kan? Nah, kemudian ini cara penjurnalannya saja ya. Cara penjurnalannya nanti di-expense sama debitnya nanti bagian expenses. Jadi nanti untuk expenses itu biaya ya. Di bagian debit ketika terjadi itu transaksi, pasti di debitnya ada yang namanya expenses. Muncul akun expense atau akun biaya. Biaya apa? Biaya sewa. Biaya apa? Biaya asuransi, gitu ya. Dan kreditnya adalah aset. Asetnya apa? Biaya asuransi berarti asuransi dibayar di muka dan lain sebagainya. Oke, kita langsung ke ilustrasi ya, biar lebih mudah ya. Tak baca bareng-bareng. Ya siji, ya.
dia beli supplies costing 2.500. Apa itu? Ini mata uang mana ini? Saya nggak ngerti ya. Pada 5 Oktober. Nah, ya Sigi mencatat pembelian dengan melakukan apa? Melakukan debit di mana? Akun aset supplies. Nah, kemudian pada tanggal 31 Oktober ya, pada tanggal 31 Oktober ternyata diketahui bahwa supplies are still on hand, jadi supplies yang ada di gudang misalnya, itu tinggal 1.000. Nah, kalau kira-kira teman-teman ini sebagai manajer keuangan ya, atau staf keuangan lah, ini yang sudah dipakai ini berapa? Jadi dia itu punya sediaan ya 2.500 pada tanggal 5 Oktober. Dia ngecek tuh di gudang 31 Oktober kok tinggal 1.000. Berarti yang sudah dipakai berapa? 1.500. 1.500 gitu kan? Nah, berarti jurnalnya gimana ya? Gini. Supplies expense sama supplies. Nah, ini berbagai fungsi dari jurnal penyesuaian. Salah satunya apa? Dia menyesuaikan berapa sih kondisi di saat pencatatan itu. Ini berarti apa? Bisa kita artikan juga salah satu tujuannya adalah untuk mencatat berapa sih yang sudah di apa ya namanya, sudah dipakai gitu ya. Sudah dipakai atau dikonsumsi perusahaan di saat mau di saat mau mencatat. Jadi yang dipakai adalah 1.500. Supplies expense sama supplies. Ini nanti masuk di yang namanya laporan laba rugi, ini di neraca di bagian aset. Oke. Next ya. Oke, ini kalau masukin ini di sini. Nah, ini nanti teman-teman yang bagian ini nanti pelajarin sendiri. Insya Allah nanti kalau sudah selesai tugasnya akan saya kasih slide-nya. Ini gampang ya, ini T account. Jadi akun T. Cara membuat akun T. Nah, next. Nah, kalau tadi terkait dengan apa tadi ya? Supplies, ini juga ada asuransi. Jadi asuransi coba. Asuransinya pada tanggal 4 Oktober, si Yasigi, dia dia bayar 600 untuk 1 tahun. Ya, untuk 1 tahun asuransi. Nah, kemudian gitu ya, pada tanggal 31 Oktober, itu kira-kira ngitungnya gimana? Tadi apa? Salah satu fungsi dari jurnal penyesuaian adalah untuk mencatat berapa sih yang sudah dipakai, berapa sih yang sudah digunakan. Kira-kira gimana? Setahun 600 nih dari 4 Oktober, berarti 4 Oktober ke 31 Desember itu hitungannya berapa bulan? 4 Oktober ke 1 Oktober, ke 31 Oktober di tahun itu juga. Hitungannya berapa bulan? Sebulan. 1 bulan. 1 month. Kalau 1 bulan berarti apa? Tadi berapa? Setahun berapa? 600. Kalau 1 bulan berarti tinggal 600 dibagi dengan 12. Berarti dia pakai di tanggal 31 Oktober gitu ya. Dia mencatat biaya asuransi sebesar 50. Dan asuransi dibayar di muka sebesar 50. Prepaid insurance. Gampang kan? Ingat, dalam jurnal penyesuaian ini selalu di rekening debit ini ya, di debit itu selalu expense, biaya. Oke, ini di account-nya teman-teman ini sendiri. Oke, sekarang yang ini selanjutnya depreciation. Depresiasi, tahu depresiasi itu adalah penyusutan ya, bahasa mudanya adalah penyusutan. Bahasa mudanya adalah penyusutan. Jadi ini kalau
apa namanya, terkait dengan tadi sewa, sublease, asuransi, sewa belum ya, asuransi, terus yang ini ada depresiasi. Jadi semua aset tetap, mau gedung, mau apa lagi ya, ini ya, building, equipment, ya, motor vehicle, semua aset tetap, semua aset tetap, kecuali tanah, dia akan mengalami yang namanya depresiasi. Ya, dia akan mengalami depresiasi. Atau di sini di bahasa filosofisnya dia bilang, ini Kieso ya, proses pengalokasian cost ya ke dalam suatu aset menjadi beban sepanjang masa hidupnya. Apa itu Bu maksudnya? Kita tengok aja ya di sini ya. Depresiasi itu berarti apa intinya? Penyusutan. Jadi gini deh. Dulu saya beli motor 12 juta. Motornya 12 juta. 10 tahun yang akan datang, kira-kira saya bisa nggak jual motor itu, ini di kondisi normal ya, jangan kondisi yang tiba-tiba ada bunga, terus ada yang laku 1 miliar gitu, enggak ya, kondisi normal. 10 tahun kemudian, kira-kira harga motor saya itu, dia mengalami itu enggak? Peningkatan atau penurunan kalau saya jual? 12 juta. Penurunan, Bu. Penurunan, otomatis. Ini kondisi normal. Kecuali motornya tuh, wah ada apanya emasnya ternyata gitu kan. Itu namanya depresiasi. Depresiasi adalah proses pengurangan tadi ya. Alokasian cost. Oke, langsung kita ke ininya. Apa namanya? Langsung ke jurnalnya. Yasigi lagi, Yasichi lagi. Mengasumsikan bahwa depresiasi pada equipment itu apa? Perlengkapan atau peralatan equipment? Coba di searching. Teman-teman biar aktif tuh tangannya. Peralatan, Bu. Peralatan. Perlengkapan, Bu. Oh, ada yang peralatan deh, perlengkapan. Saya sebut itu ke equipment. Contoh equipment apa sih yang dia tidak habis dalam waktu 1 tahun? Gitu ya, nanti dicari sendiri. Peralatan. Dia tidak habis dalam 1 tahun. Contohnya apa? Kalau di kantor tuh ya laptop, mesin printer gitu ya, itu equipment. Itu adalah 480 apa gitu ya, mata uangnya. A year, 1 tahun. Atau sebulan adalah 40. Ya, karena 40 kalikan 12 kan 480. Itu dia nyatetnya gimana? Nyatetnya ya gampang. Biaya depresiasi sama akumulasi depresiasi. Gampang kan? Ini ada dia disebut juga accumulated depreciations disebut dengan kontra asetnya dari account. Jadi akumulasi depresiasi ini letaknya dia di aset, tapi dia mengurangi. Mesti belum paham kan? Karena teman-teman belum buka laporan keuangan. Nanti dibuka laporan keuangan, ada akun atau rekening yang namanya akumulasi depresiasi. Dia nanti ada di bagian aset, tapi fungsinya tuh bukan menambah aset, tapi mengurangi aset. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, ini untuk nyatet-nyatetnya itu. Kemudian nah, kita langsung aja ya ke unearned revenues ya. Berarti kalau tadi apa? Sekali lagi, kalau yang tadi terkait dengan sudah bayar dulu, tapi belum menikmati gitu kan, menikmati apa namanya jasanya atau apanya gitu ya. Kalau yang ini unearned revenue berarti apa? Dia sudah dapat duluan, sudah dapat cash-nya, tapi dia belum melaksanakan belum melaksanakan itunya ya tugasnya gitu ya, atau jasanya belum dilaksanakan. Contohnya apa? Rent, airline tickets. Teman-teman kalau bayar mau naik pesawat itu bayar dulu apa naik pesawat dulu? Bayar. Boleh teman-teman punya pesawatnya sendiri gitu ya, terus saya nggak usah bayar gitu. Atau magazine subscription itu apa? Langganan majalah gitu ya. Langganan majalah itu biasanya kan kita bayar dulu kan? Ya nggak, atau ini berarti ini dari versi ini, kalau kayak gitu, ini dari versi perusahaan yang, kalau airline tickets nih berarti dari versinya mana? Konsumen
Atau dari versinya perusahaan nih? Versinya perusahaan kan? Perusahaan kan? Officially. Perusahaan kan? Airline tickets. Berarti dia udah dapat cash duluan. Magazine dari versinya magazine-nya. Ren dari versi tadi siapa? Coba Rennya. Tadi dari Mbak Jidan sama siapa tadi? Bibi, berarti dari versi Jidannya nih yang nyatet. Nah, ini ya, ini saya skip aja, contohnya aja ya. Yasigi in advertising, dia terima, receive, terima kan? Yasigi sekarang beda, tadi fungsinya dia sebagai konsumen ya, sekarang dia yang punya perusahaan. Yazigi gitu ya. Dia terima pada tanggal 2 Oktober sebesar 1.200. From Airnox for advertising services expected to be completed by 31 Desember. Jadi berapa nih? 2 Oktober untuk sampai tanggal berapa? 31 Desember. Berarti berapa bulan itu? Oktober, 2 bulan. November, Oktobernya dihitung dong. Oktober, November, Desember untuk 3 bulan. Untuk 3 bulan. Nah, kemudian unearned service revenue dia nunjukin tuh bahwa saldonya 1.200 pada tanggal 31 Oktober. Ya, saldo balance-nya 31. Nah, analisis reveals that the company perform 400 services in Oktober. Ini maksudnya gimana? Kita langsung ke sini ya. Berarti gimana ini? 1.200 dibagi dengan 3. 3. Benar nggak? Waktunya ya. Nah, dia nunjukin nih. Dia nunjukin bahwa pada tanggal 31 Oktober ya, 31 Oktober 400 kan? 1.200 dibagi berapa sih? Oktober, November, Desember. 1.200 dibagi 3 berapa? 400 kan? Iya enggak? Paham maksud saya di sini? Berarti sebulannya di 31 Oktober berarti dia harus nyatet berapa? Unearned service revenue sebesar 400. Dan service revenue sebesar 400. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu, gitu ya. Ini saya skip dulu. Biar langsung kita ke... Oh, ternyata langsung hitung-hitungan ini ya. Nanti hitung-hitungnya saya kasih ke teman-teman ya. Lama ini kalau... Ini terkait dengan masalah yang tadi. Nah, kalau tadi deferral, sekarang kita ke accrual. Accrual mungkin kita ada waktu sekitar 3 menit ya, atau 5 menit lagi mudah-mudahan bisa ya. Adjusting interest for accrual. Jadi kalau tadi duitnya diterima dulu, kalau yang ini apa? Accrual, sekali lagi duitnya belum diterima, gitu ya. Intinya gitulah. Nah, revenue recorded ya, revenue recorded ya before cash received. Jadi apa? Pendapatan dicatat sebelum cash diterima. Contohnya apa? Loh, kok Ren lagi, Bu? Ya, kita nanti tengok apa sih perbedaannya sama yang tadi. Interest itu apa? Bunga. Sama apa? Service perform. Tadi service perform udah ya. Contohnya yang terkait tadi ya. Accrued revenues. Nah, ini nanti dia caranya gimana menjurnalnya, mendebit aset dan mengkredit revenue account. Jadi yang satu ini nanti masuk di neraca, yang ini nanti masuk di yang namanya laporan laba rugi, revenue account. Contohnya, Yasigi Advertising Incorporation melakukan jasa 200 that were not billed. That were not billed itu apa? Yang apa? Yang belum kecatat ya? Benar enggak? Itu sebesar 200 pada Oktober. Cara jurnalnya gimana? Non-not bill itu berarti apa? Belum dibayar ya? Kalau teman-teman di beli-beli di kafe-kafe gitu
bilnya mana ya nggak? Ada sering kayak gitu nggak? Belum ditagih. Hah? Belum ditagih. Nah, belum ditagih, not bill, belum. Nah, ini berarti muncul jurnal yang namanya account receivable atau piutang usaha. Piutang. Tahu nggak piutang di sini apa? Piutang. Piutang tuh berarti apa sih? Piutang tuh berarti saya ngutangin orang gitu. Saya ngutangin orang tuh namanya piutang. Atau Mas siapa di sini? Anissa gitu ya. Anissa punya duit banyak, terus kemudian Mbak Alia itu mau apa? Utang. Nanti ya bayarnya nanti. Berarti yang piutang nih yang mana? Yang nyatetnya sebagai piutang siapa? Mbak Anissa atau Mbak Alia? Mbak Anissa. Mbak Anissa. Yang nyatet piutang adalah Mbak Anissa. Berarti piutang itu apa? Piutang itu kayak orang yang ngutangin orang gitu ya. Bahasa sederhananya kayak gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa. Nah, kemudian, ini loh. Ini Oktober. Ya, si G itu dia ngutangin orang. Ya, 200. Nah, kemudian pada tanggal 10 November, si Mbak, siapa tadi? Alia ya? Mbak Alia, yang utang Mbak Anissa, ini saya inin gitu ya. Mbak Alia yang punya utang ke Mbak Anissa itu ngapain tanggal 10 November? Kira-kira. Sudah bayar. Sudah bayar. Atau bisa juga Mbak Anissa itu utangnya tuh bukan dalam bentuk utang duit antar fresh money ya. Bisa juga dalam bentuk itu tadi apa namanya? Servis apalagi ya. Oh, itu deh. Desain jahit baju wes. Nah, cewek-cewek kan sukanya itu ya, apa desain baju apa sih? Iya ya. Jahit baju apa biasanya teman-teman sebutnya ya? Ya pokoknya jahit baju lah ya. Saya mau jahitin baju ke tempatmu. Tapi pada tanggal itu sudah terjadi nih. Dia bilang, Mbak Anissa sama Mbak Alia, Anissa, kamu kan pinter desain sama pinter buat baju tuh, ya kan? Aku tolong dong buatin. Itu terjadi pada tanggal berapa? Pada tanggal Oktober. Mbak Alia bilang, sorry, Mbak Anissa bilang gitu sama Mbak Alia. Jadi yang jahit tadi siapa yang jahit? Sampai kebalik-balik. Sama-sama A-nya sih ya susah. Alia sama ini aja deh biar nggak kebalik-balik. Yang Mas yang kacamatan siapa nih? Yang dulu mau daftar beasiswa. Ibnu, Bu. Ibnu. Mas Ibnu. Oh, yang gampang ya. Jadi Ibnu. Mbak Alia mau jahit baju di Mas Ibnu karena Mas Ibnu ini dia kayak Ivan Gunawan gitu ya. Jadi pinter mendesain, pinter otak kanannya main gitu kan, jahitnya oke gitu kan. Aku mau dong Ibnu jahit ke tempatmu. Nah, pada saat itu, pada saat 31 Oktober Mas Ibnu itu dia mencatat, oh aku punya account receivable sama service revenue. Account receivable atau piutangku sebesar berapa? 200. Nah, pada tanggal 10 November itu si Ibnu sudah jadi nih. Sudah jadi apa namanya? Atau ini tapi kalau ini ceritanya sudah ini ya perform service ya. Jadi ini ternyata sudah dilakukan gitu tapi belum dibayar. Atau bisa jadi bentar. Oh, jadi gini. Di tanggal 3 di Oktober gitu ya. Bajunya sebenarnya udah jadi. Ibnu, aku ini dong mau beli baju buat baju yang kayak gini misalkan. Nah, pada tanggal 31 Oktober itu bajunya sudah ada gitu. Dia udah ini loh aku sudah ngasih kamu bajuku, tapi ternyata Mbak Alia itu belum bayar.
Ya, belum bayar. Bajunya udah dikasih, belum bayar, ngutang dulu dia karena dia mau kontes KDI gitu ya ceritanya ya. Saya cepet-cepet nih, tapi nanti saya bayar kalau saya habis kontes KDI ya, gitu kan. Nah, pada tanggal 10 November setelah Mbak Alia kontes KDI dapat duit kan, dibayarlah sama Mas Ibnu. Ibnu, ini loh aku kasih cash 200.000. Dulu aku beli bajumu gitu yang sudah kamu desain dengan bagus itu, gitu kan. Oh iya, habis itu apa yang dilakukan Mas Ibnu? Dia mencatat cash di sebelah debit. Cash sebelah debit. Kenapa di debit? Iya dong, kan cashnya nambah. Utangnya berkurang. Kenapa berkurang? Iya dong, kan kontranya ini. Ini naik, ini turun. Itu ya, gampang kan? Bisa dipahami sampai sini? Bisa Bisa, dipahami? Bu. Oke. Oke, next ya, accrued revenues. Accrued revenues, ini contoh-contohnya teman-teman pelajarin sendiri gitu ya. Ini accrued expense. Kalau tadi revenue, yang ini expenses. Contohnya apa? Interest, taxes, salaries, pajak, gaji. Gaji itu biasanya dibayarkannya kapan sih? Setelah awal. kerja, Bu. Setelah kerja. Expense recorded before cash payment. Jadi biaya dicatat sebelum pas dibayarkan. Teman-teman udah kerja duluan kan? Atau teman-teman itu kalau kerja itu di awal? Enggak kan? Saya juga sama nih. Saya kerja duluan nih. Berarti ada apa? Perusahaan itu harusnya meng-expenses recorded. Tapi nanti bayarnya kapan? 1 Januari, 1 November misal. Itu ya contohnya ya. Kita langsung ke ini aja ya. Nah nih, YACG. Incorporation. Sign a 3 months not payable. Nah, not payable udah sampai not payable ini. Not payable itu utang ya. Utang duit. Not payable. Jadi ini utang ya not payable utang wesel apa ya? Coba teman-teman tengok di bahasa Indonesia not payable itu apa? Coba tengok. Tidak dibayar, Bu. Wesel. Nah, wesel namanya susah ya. Not payable tuh namanya wesel. Wesel. Utang wesel, utang wesel. Ya, itu jadi bahasa akuntansi itu beda loh, nggak bisa teman-teman dari Inggris di Indonesia itu nggak bisa. Not payable tuh utang wesel ya. YACG Advertising Incorporations dia tuh punya namanya utang wesel tertulis 3 bulan. Jumlahnya nih 5.000 pada 1 Oktober. The not requires. Jadi di utang wesel itu dia jadi kayak gitu loh. Apa ya? Saya nggak ada ininya ya, nggak ada contohnya ya. Jadi dia kayak bentuknya surat gitu ya, kayak surat. Terus dia nanti di situ ada tulisannya tuh mau bayarnya kapan, jumlah nominalnya berapa, terus ada tingkat bunganya berapa gitu loh. Teman-teman tengok, lihat sendiri ya utang wesel, coba ya di searching di di internet bentuknya seperti apa ya teman-teman ya. Nah ini dia requires gitu ya. Jadi utang weselnya ini dia menyebutkan nih bahwa dia ada yang namanya annual rate. Annual rate. Jadi apa itu tingkat bunganya? Tingkat bunganya berapa? 12%. Nah, ini jadi face value of note. Jadi ini nilai, jadi di wesel tadi, nilai wesel tadi itu ada nilai nominalnya, ada tingkat bunganya, ada jangka waktunya berapa. Nanti cari teman-teman, wesel itu seperti apa? Utang wesel. Nah, kalau ada kayak gini, berarti cara nyatetnya gimana? Interest expense sama interest payable. Belum ya. Interest expense sama interest payable sebesar berapa? Sebesar 50. 50-nya dapat dari mana, Bu? Dari face value 5.000 dikalikan dengan tingkat bunga tahunan 12% dikalikan. Kenapa ini 1/12? Kenapa? Time in Dibayar
Dibayar apa? Bayar per bulan dalam 1 tahun, Bu. Dibayar per bulan. Nah, ini kan 1 Oktober dicatatnya 31 Oktober. Berarti kan berapa? Baru 1 bulan. Ya enggak, 1 bulan per 12 bulan. Makanya didapatlah bunganya itu adalah 50. Jadi ini untuk menghitung berapa sih biaya bunga. Biaya bunga dari si C itu. Gitu ya. Gampang kan teman-teman? Mungkin ini ini terkait dengan accrued salaries. Jadi ini gaji, orang gaji gitu ya. Gaji. Mana orangnya? Siapa itu? Suara siapa itu? Oke. Nah, ini accrued salaries. Ini and wage. Jadi gaji gitu ya. 26 Oktober. The next payment of salaries will not occur until 9 November. Jadi ini intinya ada orang gaji lah ya, si G ini, dia paid salaries and wage. Jadi dia bayar gaji pegawainya pada tanggal 26 Oktober. Kemudian the next payment of salaries will not occur until 9 November. The employees receive total salaries 2.000 for a 5-day work week or 400 apa gitu ya, dolar misalnya per day. Sehingga accrued salaries at Oktober 31 Oktober adalah 1.200. Caranya gimana? Caranya gampang. Gimana? Ketika 2.000 itu untuk 5 hari, maka seharinya berapa? 400. Kalau dia 3 hari, 1.200. ya dikalikan dengan 3. Jadi sekali lagi fungsi jurnal penyesuaian adalah untuk menyesuaikan pada tanggal pencatatan itu saya harus bayar berapa gajinya itu. Oh, ternyata pada tanggal penyesuaian dia baru kerja 3 hari. Berarti yang dicatat ya 3 harinya itu. Paham maksud saya? Paham, Bu. Ya. Nanti 2 harinya lagi kapan, Bu? Ada yang nggak yang nanya kayak gitu? 2 harinya ya setelah pencatatannya, setelah misal pencatatan dibuat setiap bulan. Ya dibuat pada tanggal bukan 31 Oktober tapi 31 November. Yang dua harinya tadi dicatatnya di 31 November. Gitu ya. Nah, ini jurnalnya berarti apa? Salaries, wage expense sama salaries and wage payable. Oke ya, teman-teman. Sampai sekarang sudah cukup pusing? Sudah, Bu? Gitu ya. Karena Sudah, Ibu. pas banget. Sudah jam